Cara menentukan konten, cara menentukan tema konten sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Oke guys, balik lagi bersama Putra Anggara. Hari ini kita mau bahas tentang cara membuat konten sesuai dengan bakat dan minat kita. Oke, jadi di sini kita mau belajar ya. Kita di sini sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang lebih pintar atau nggak ada yang belum bisa. Jadi kita sama-sama bener dari nol. Kita belajar, kita bahas satu per satu. Oke, gimana sih cara menentukan konten yang sesuai dengan bakat kita, yang sesuai dengan diri kita, yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sebisa kita intinya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan orang konten-konten yang di luaran sana. Kalau di luaran sana itu kontennya banbun, kita itu kayak brabru, mas bro, mbak bro, terus intinya kita bikin konten yang berbeda. Kalau konten kita tuh sama kayak dia, kayak misalnya tuh, kalau kalian biasanya kan sering ya, kalau kalian masuk ke reel orang, video reels orang itu banyak tulisan-tulisan video pendek, terus videonya kayak cuma beberapa detik, terus dia dikasih tulisan-tulisan kayak gitu. Itu kan udah biasa guys ya, udah berseliweran di beranda apa aja itu udah kayak gitu. Udah tulisannya dapat gaji dari Meta segini, penghasilan segini, itu udah biasa guys. Jadi kalau menurut aku itu, kalau semisal kita ini ngomongnya bikin konten untuk jangka panjang ya, biar konten kita itu menarik itu seperti apa sih? Konten yang dicari orang terus, konten yang bener-bener bermanfaat. Jadi orang itu nggak nonton cuma sekali aja. Kalau misalnya ya, ada video nih, contoh nih, ada satu video yang menggambarkan dengan video lucu, misal video lucu, atau video apa ya, tentang goyang kaki, dikasih tulisan kata Mehmet kita goyang kaki aja udah dapat dolar, misal kayak gitu. Terus kalian bikin seperti itu, terus kira-kira orang itu nonton berulang lagi nggak? Misalnya orang itu oke nonton ya, oke hari ini dia nonton konten kamu seperti itu, terus kira-kira besoknya lagi nonton lagi nggak? Enggak kan? Karena ya udah nonton sekali. Beda lagi kalau konten kita itu bener-bener konten yang bermanfaat. Konten yang bermanfaat itu seperti apa sih? Konten yang ngasih informasi atau edukasi. Tapi kak, aku itu nggak bisa bikin konten yang ngasih informasi edukasi. Oke guys, jadi konten yang baik, konten yang bener-bener dicari orang itu nggak melulu tentang bener-bener kayak kita tuh harus ngomong harus bener-bener ngomong di depan kamera atau menampilkan wajah. Itu nggak harus kayak gitu. Ini contoh aja ya, aku kasih ya. Nih buat ibu-ibu, kakak-kakak di luar sana, kalau kalian nggak mau menampilkan muka, di situ kalian bisa bikin konten yang dicari banyak orang, konten yang bermanfaat. Contohnya apa? Nih ya, contoh ya. Cara kalian tulis nih ya, kalian amati, kalian terapkan. Pasti konten kalian akan dicari orang. Contoh satu, cara bikin sambal bajak cuma menggunakan beberapa bahan. Cara membuat telur gulung agar enak. Misal, cara membuat roti kukus biar berkembang hanya menggunakan telur. Misal, itu kan bener-bener kata kunci, judulnya aja udah menarik. Apalagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang di luaran sana yang hobi memasak kayak gitu. Itu kan sebuah informasi yang orang itu, oh gimana ya caranya bikin apa, roti kukus biar berkembang itu gimana sih caranya? Pasti kan orang cari kayak gitu kan ya. Oh, aku nonton ini aja, kemarin aku lupa, terus aku nonton lagi di videonya kak ini. Karena kakak ini tuh membahas tentang beberapa tutorial cara membuat kue atau tutorial apa kayak gitu. Jadi kan orang datang lagi, dan pastinya video kalian kan akan ditonton terus. Nah itu akan berlanjut sampai jangka panjang, sampai terus menerus. Itu akan dicari terus karena konten kalian itu bermanfaat, ngasih ilmu gitu, kayak ngasih ilmu gitu guys. Jadi kalian garis bawahin ya, konten yang ngasih ilmu, konten yang ngasih edukasi, konten yang ngasih tutorial, cara yang terpenting, itu pasti dicari orang. Karena apa?
ilmu itu sampai kapanpun nggak akan pernah habis guys. Ilmu itu nggak akan pernah habis sampai kapanpun, sampai kalian punya anak, cucu, buyut, atau sampai bawah, sampai 7 turunan pun ilmu tuh nggak akan pernah habis, dan bisa diturunkan ke anak cucu kayak gitu, dan bisa diturunkan ke orang lain. Itu makanya kenapa konten seperti itu dicari banyak orang. Nah terus lagi, kalau misal kalian itu kan konten memasak kan, terus gimana buat kita para cowok-cowok, masa kita memasak juga gitu. Nah oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang konten edukasi, konten tutorial, atau konten yang benar-benar yang menunjukkan informasi, itu banyak banget guys. Kalau misalnya contoh nih ya, untuk kita konten tutorial cara editing, misal ini buat para cowok-cowok ya, kalau misal kalian nggak suka memasak, cara edit video, cara edit foto, cara edit agar foto kita yang tadinya buram menjadi jernih kayak gitu, yang tadinya buram menjadi bagus, cara edit WhatsApp menjadi seperti iPhone. Nah itu kan penting. Wah aku pengen tuh, aku kan HP aku Android, terus aku pengen WhatsApp aku tuh seperti iPhone. Itu caranya gimana? Nah itu kalian bikin tutorial kayak gitu, itu pasti dicari orang. Terus bikin CV, bikin surat lamaran yang menarik, yang baik dan benar, itu seperti apa, biar dilirik HRD. Nah itu kan bermanfaat ya guys ya, pasti dibutuhkan setiap tahun, bukan nggak hanya setiap tahun. Pasti orang kalau mau melamar kerja nih misalnya, kok lamaranku nggak diterima ya sama HRD, apa kurang benar, terus dia cari tuh kata kunci, cara membuat CV lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar dilirik oleh HRD. Nah itu kan bermanfaat ya nggak sih? Ya nggak, ya kan? Nah kayak gitu. Terus kalau kalian udah menentukan tema kalian, udah menentukan tema konten kalian seperti apa di konten kalian, terus jangan lupa ngasih judul yang baik, kata kunci yang baik, kata kunci yang benar ya. Tolong kalian garis bawahi, tolong pikirkan kata kunci yang baik, yang benar, yang simple, yang mudah diingat. Jangan cuma konten kalian bagus ya, konten kalian bagus, udah tertata, udah terkonsep, udah tertema, tapi kalian bikin judulnya itu asal-asalan, itu kan nggak masuk gitu ya. Oke, sekarang gini aja ya, ini aku aja ya, ini aku, cara memperbaiki charger HP yang rusak. Pastinya kan di situ aku nggak tahu ya, dan di situ pasti aku akan browsing ya. Kalian tahu kan di YouTube atau di Facebook itu ada tanda pencarian bulat, ada serat kayak gini, itu tanda pencarian. Orang kalau mau cari ilmu tutorial, dia pasti menggunakan kata kunci cara memperbaiki charger HP yang rusak, cara memperbaiki lampu, atau cara memperbaiki apa-apa seperti apa kayak gitu kan, pasti dia menggunakan kata kunci yang baik. Kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu judul guys, judulnya itu yang benar. Kalau misalnya konten kalian memasak nih ya, memasak cara bikin sambal geprek misal, terus itu kan kata kunci yang baik ya, dan pasti orang nulisnya kayak gitu, ketimbang kalian cuma nulis sambal geprek gitu aja. Itu kan maksudnya sambal geprek gimana ya? Apa dia cuma menunjukkan gambar sambal geprek aja, atau dia cuma menunjukkan sambalnya aja, dia nggak kasih tahu cara bikinnya? Itu kan bingung, orang bingung gitu. Jadi kalau konten kalian udah bagus, kalau konten kalian udah terkonsep, usahakan nih kalian membuat judul itu sesuai dengan video kalian, itu yang bagus, yang simple. Jadi nggak usah membingungkan, nggak usah panjang-panjang, yang pendek aja tapi langsung kena, langsung poinnya gitu. Kalau misal cara membuat sambal geprek cuma menggunakan 2 bahan, itu kan orang langsung, hah? 2 bahan? Apa aja 2 bahan? Dia pasti mikir kayak gitu, ketimbang kalian bikin cara membuat sambal geprek dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan di pasar, dengan harga yang murah, dengan harga yang miring, dengan harga yang terjangkau. Itu kan kebanyakan, jadi orang tuh males. Aduh, kebanyakan judul, jadi orang tuh males gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar guys. Kita nggak ada yang, aku juga belum sesuhu orang-orang, atau bukan suhu lah, atau bukan orang yang benar-benar
udah berhasil banget. Kita di sini saling evaluasi. Kalau kita bikin konten, misalnya konten kita sepi, kita evaluasi aja kesalahan kita apa sih, terus video kita itu kenapa kok nggak direkomendasikan sama si Meta, padahal kita udah benar. Apa kita kurang interaksi? Kan bisa tonton aku ya di YouTube. Aku juga ada nama YouTube-nya Putra Production, yang foto aku, pokoknya foto aku di profilnya ada kata, karena banyak banget di situ Putra Production. Oke, mungkin videonya segini aja. Kalian bisa komentar di bawah. Nah, kita akan bikin pertanyaan-pertanyaan kalau kalian nggak tahu tentang mengenai Facebook profesional atau mengenai seputar perkontenan. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kalau aku ada waktu pasti aku akan balas guys. Oke, segini aja, dan jangan lupa komentar, share kalau menurut kalian bermanfaat, dan see you next video.